Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu lahul khalqu jami'ah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wan naba ma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baiti min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslimun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amil masyhada was salihin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukun 'alaina bi niyatina annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Halaman 100 ya. 10 ayat ya, 10 baris dari atas. Amanna billah. Ini masih ucapan orang-orang Hawariyun yang mereka menyatakan untuk atau menjawab pertanyaan Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku untuk mengajak umat ke jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Lalu mereka menjawab, ya, qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kenapa mereka akan membantu Nabi Isa di dalam mengajak umat beribadah kepada Allah? Amanna billah, karena kami beriman. Orang beriman harus menjadi ansarullah, mau membela agama Allah, ya kan, itu intinya.
karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadza istinafun, ini adalah jumlah pendahuluan. Yajri majra' ilati, yang berfungsi seperti apa? Sebab. Jadi seakan-akan memberikan alasan, ya, memberikan alasan untuk apa? Lima qablahu, kalimat atau ayat sebelumnya. Sebelumnya kan mereka mengatakan apa? Nahnu ansarullah. Apa mereka mau membela agama Allah? Ya alasannya itu amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Orang nggak beriman kepada Allah mana mau membela agama Allah? Ya kan? Ini seakan-akan jawaban. Ya makanya disebut majrul illah. Menjadi apa? Sebab, karena. Kenapa kami mau membela agama Allah? Karena apa? Amanna billah, karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ya Allah menyuruh kita jihad baik dengan harta maupun dengan nyawa, itu Allah butuh. Jihad kita sekali lagi tidak, Allah tidak membutuhkan. Cuma kita yang butuh berjihad di jalan Allah atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situ Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Allah Maha mampu menghancurkan, enteng bagi Allah menghancurkan orang-orang kafir. Ya, dulu umat-umat para utusan. Ya, cuma kan gini masalahnya. Pertama, kenapa Allah tidak menurunkan azab yang membinasakan? Pertama, keberadaan baginda Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Itu dalam firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab umat atau mereka umat Nabi selama Nabi Muhammad hidup di tengah mereka. Makanya betapapun orang-orang kafir mencaci, menyiksa baginda Rasul dan para sahabat, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya, Allah tidak turunkan azab yang membinasakan. Ya, yang membinasakan. Juga dengan keberadaan Nabi, apa-apa yang mereka minta sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar, mereka minta sekeliling Mekah itu apa? Dijadikan sungai, lalu dikelilingi oleh taman-taman. Allah Maha mampu. Ya, tapi Allah tidak mau. Bahwa begini, kalau Allah turutin, mereka tidak beriman, tetap Allah akan turunkan azab yang membinasakan. Artinya sunatullah akan berlaku. Seperti yang Allah timpakan kepada umat terdahulu. Ya kan? Ya, tapi untuk umat Nabi enggak. Nah, kemudian ya, apalagi sebagai peredam azab. Itu lanjutan ayat, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab, ya, dalam surat Al-Anfal ayat ini. Dan Allah tidak akan mengazab umat selama umat itu, umat baginda Rasul, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peredam. Ya, peredam azab. Ya. Selama umat Nabi Muhammad mau beristighfar. Alhamdulillah secara individu kita paling enggak kan tiap habis sholat kita istighfar 3 kali. Belum lagi secara apa? Berkelompok, berjamaah. Ya kan? Nah, ini peredam azab yang membinasakan. Jadi amanna billah. Wal makna, adapun arti amanna billah, yajibu alaina an nakuna min ansarillah. Kami wajib, ya, kami wajib menjadi termasuk orang-orang yang membela agama Allah. Wajib. Kenapa? Ya, li ajli, ya, annana amana billah, karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Jadi seakan-akan kata amanah ini memberikan apa? Alasan kenapa kami mau menjadi ansarullah. Karena kami mau beriman. Nah, sebaliknya pemahamannya, kalau ada orang beriman nggak mau menjadi penolong agama Allah, membela agama Allah, berarti nggak beriman, kan gitu? Ya, itu orang-orang Hawariyun mengatakan, kenapa kami mau membela agama Allah? Karena kami beriman, amanna billah. Fainal imana, sebab, paknya sababiyah, sesungguhnya iman billahi kepada Allah yujibu mengharuskan. Nusrata dinillahi, membela agama Allah. Membela agama Allah. Itu. Sekali lagi bukan berarti Allah membutuhkan pembelaan kita
tapi justru kita yang butuh membela agama Allah. Karena disitulah Allah kasih apa? Pahala jihad. Coba kalau Allah nggak suruh, ya kan? Allah kasih apa? Titel syuhada. Kalau meninggal di medan perang, ya dapat titel syuhada. Coba kalau Allah nggak wajibin perang, nggak ada semua itu. Jadi buat kita sebenarnya, bukan buat Allah, ya kan? Bukan buat Allah. Karena Allah itu nggak butuh jihad kita, cuma kita yang butuh jihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wadzabba, dan iman kepada Allah wajib membela, melindungi an auliya'illahi, bukan saja Allahnya tapi apa? Para wali Allah, orang-orang ya yang dikasihani atau disebut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para anbiya, ya, para ulama. Ya, ini penjabarin Imam Nawawi. Jadi bukan hanya Allah saja. Orang-orang yang membela agama Allah ini harus kita bela. Bahkan dalam hadis man a'ana mujahidan faqad jahadah. Orang nggak bisa jihad nih dengan apa? Dengan fisik. Dia hanya membantu. Ya kan? Entah itu akomodasinya dan sebagainya, dia bantu. Nah, ini sama katanya dalam sabda Rasul, faqad jahadah. Sama dengan orang berjihad. Ya, itu. Kemudian wal muharabata, dan ya berperang ma'a'adaihi, ya, terhadap musuh-musuh Allah. Ya, musuh-musuh Allah, ya. Jadi maka dalam hadis kita ini harus punya dalam hati niat jihad. Suatu ada jihad kita siap. Ya, kita siap. Ya, itu harus ada ya dalam hati kita. Kemudian apalagi yang mereka minta? Washhad, dan saksikanlah. Mereka minta kepada Nabi Isa untuk menjadi saksi. Ya Sayyidana, wahai Tuhan kami. Ya Sayyidana, ini begitu sopan santunnya, begitu santunnya Imam Nawawi menerjemahkan siapa yang disuruh bersaksi itu Nabi Isa, cuma beliau menyebutnya ya Sayyidana, wahai ya Tuhan kami. Tapi kalau Rasulullah khitabnya, beliau pasti ya abdalal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Kalau khitabnya kepada Rasul. Nabi Isa di sini beliau hanya mengatakan ya Sayyidana, yaitu Isa, Nabi Isa alaihissalam, bi anna muslimun. Ya, jadi mereka di samping siap membela agama Allah, ya kan? Lalu Nabi Isa diminta untuk apa? Menjadi saksi bagi mereka bahwa mereka adalah orang-orang Islam. Ya, jadi Islam itu adalah agama seluruh para nabi, ya kan? Seluruh para nabi. Cuma untuk umat Nabi Muhammad SAW, ya ini ada kelebihan, yaitu di samping agamanya Islam sudah pasti, juga orangnya disebut muslimun. Siapa yang menamakan? Nabi Ibrahim. Wasamakum al-muslimin. Dialah Nabi Ibrahim yang menamakan kamu sekalian umat baginda Rasul dengan apa? Nama muslimin. Mereka ya sebelum umat Nabi Muhammad Islam, tapi tidak disebut muslimun. Gitu, nggak dipanggil muslim. Tapi umat Nabi Muhammad agamanya Islam, orangnya disebut muslim. Bi anna muslimun ay muqirruna bil ibadati, yaitu mengakui, ya, ikrar, menyatakan, ya, beribadah, wa tauhidi lillah, dan ya bersaksi. Bisa saja muqirrun itu bersaksi, ya, mengesahkan Allah. Wadzalika, yang demikian itu jawaban daripada Hawariyun bi anna muslimun bi anna dinahum al-islamu, bahwasanya agama mereka adalah Islam. Di Islam itu adalah agama ya para nabi. Kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu
Yang berlaku setelah Nabi Muhammad diutus adalah syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alasannya cukup kuat. Pertama, syariat yang tertuang dalam firman Allah dalam Taurat dan Injil ini Allah tidak menjanjikan untuk Allah pelihara. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan terhadap Injil dan Taurat. Artinya sudah tidak asli lagi. Ya kan? Gimana-mana kalau udah nggak asli, nggak kepake kan? Nggak kepake. Gitu kan? Ya. Kemudian juga ya, di mana-mana yang lama, kalau datang yang baru nggak kepake yang lama. Kan gitu. Nah, yang baru apa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Yang berlaku pertama karena syariat Nabi Muhammad yang tertuang di dalam Al-Qur'an, bahkan hadis-hadisnya ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang lain ya itu enggak Allah jamin. Maka terjadilah perubahan terhadap Injil, terhadap Taurat, terhadap Zabur. Hanya Al-Qur'an. Ini dibenarkan oleh salah seorang orientalis, orang barat mempelajari agama Islam, namanya orientalis ya. Yaitu Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dari Perancis. Dia mengkaji 4 kitab samawi, Al-Kutub As-Samawiyah, yaitu Taurat, kemudian Zabur, Injil, Al-Quran. Dia kaji 4-4-nya. Lalu dia menyatakan, setelah selesai mengkaji 4 kitab itu, dia mengatakan yang paling asli adalah Al-Quran. Yang paling asli adalah Al-Quran. Ya, tentu dia punya alasan karena Al-Quran itu dicatat oleh para sahabat, ya, atau dihafal ketika Rasulullah sampaikan kepada mereka. Ada mencatat 10 surat, 1 surat di pelapak kurma. Ada juga yang hafal. Ada juga yang hafal. Kemudian pengumpulan Al-Quran, dibukukannya Al-Quran itu pada masa Abu Bakar Siddiq. Ya, pas beliau menjadi khalifah, ada ujian yang sangat berat bagi beliau, yaitu banyak orang-orang Islam murtad. Ditandai mereka tidak mengakui kewajiban zakat. Akhirnya disuruh tobat, mereka nggak mau, lalu diperangi. Nah, dalam perang itu banyak sahabat yang hafal Al-Quran menjadi syuhada. Akhirnya ya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq, Quran itu harus dibukukan, harus ditulis. Ya, harus ditulis, dikumpulin, ditulis. Ya, menjadi satu buku. Adapun urutan surat dan kalimatnya sesuai dengan yang Rasulullah baca. Ya, yang Rasulullah bacakan kepada para sahabat. Sahabat ingat betul itu. Lalu dibentuklah panitia Jam'il Quran, dipimpin oleh yaitu Zaid bin Zaid kan ada 2 ya, ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin bin Sabit, itu ahli faraid ya. Zaid bin Sabit, dia yang ditunjuk. Kenapa? Dia pandai menulis. Ini Sabit ini didikan orang kafir. Jadi gini, Rasulullah SAW kan ketika perang Badar sekitar 70 ya orang kafir tertawan, termasuk siapa? Abbas bin Abdul Muthalib, ya kan? Yang lain mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Walid mati, ya itu yang masih hidup, dan juga banyak yang lainnya. Dan ya kita tahu mereka dari Quraisy. Quraisy ini adalah suku besar. Ya, yang menguasai Ka'bah, menguasai Mekah. Mereka itu kan tiap tahun 2 kali keluar negeri. Artinya apa? Banyak yang bisa baca dan menulis. Akhirnya Rasulullah suruh ajarin tuh anak-anak kecil sahabat, termasuk Zaid bin Sabit. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Ya, disuruh belajar apa? Baca tulis. Itu termasuk Zaid bin Sabit. Makanya beliau ditunjuk menulis Al-Quran. Caranya bagaimana? Beliau nanya kepada setiap sahabat, Anda menulis Al-Quran berapa surat? Lalu yang hafal, Anda hafal berapa surat? Gitu. Ya, ada saksinya itu, disumpah dulu. Ya kan? Akhirnya terkumpul. Dan juga mereka yang hafal tuh banyak. Abdullah bin Mas'ud diantaranya. Jadi kalau ada sahabat bohong, pasti ketahuan. Maka disusunlah Al-Quran, ditulis oleh
Zaid bin Sabit gitu ya, Zaid bin Sabit ya. Itu saya kira kalau nggak ditulis bahwa berantakan, artinya apa? Bisa jadi hilang ya kan. Ini adalah salah satu pelindungan Allah, ditulisnya Al-Quran dalam satu buku namanya mushaf ya. Lalu diseragamkan tulisannya ketika masa Utsman bin Affan, maka disebutlah dengan mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani ya. Jadi betul-betul asli, betul-betul asli ya. Sekalipun mereka berusaha, orang yang tidak senang terhadap Al-Quran, mereka rubah, mereka ganti, itu pasti ketahuan. Mungkin pernah saya cerita, dulu pada zaman Abdul Nasir menjadi presiden tahun 60-an, Israel ya, itu apa namanya, radionya ya, pemancarnya itu dihadapkan ke Mesir ya. Lalu salah seorang qori dari mereka membaca Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibuang, terutama Al-Baqarah. Abdul Nasir dengar, wah ini bahaya, bahaya. Akhirnya Abdul Nasir minta kepada organisasi mukri atau hufaz, orang yang hafal Al-Quran. Nasir minta supaya salah satu dari mereka merekam satu Al-Quran, satu mushaf ya, satu mushaf dengan murotal. Sebelumnya murotal nggak ada, semuanya pakai lagu ya, pakai lagu semuanya. Yang murotal ini mulai ini. Jadi Abdul Nasir minta supaya salah seorang di antara mereka merekam suaranya membaca Al-Quran dengan tartil. Ditunjuklah Mahmud Al-Husari. Mungkin sekarang udah jarang, di Asafiyah dulu tiap pagi itu Mahmud Al-Husari. Dia lambat bacanya. Dia berapa kali diundang di Masjidil Haram. Ya beliau yang disuruh. Maka direkamlah melalui apa? Piringan hitam. Lalu dibagikan ke negara-negara yang mayoritas Islam. Itu bentuk salah satu perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Jadi saya kembali, Rabbana kemudian bi anna muslimun. Wa annahu, dan sungguhnya Islam, dinu kulil anbiya'i, adalah agama seluruh para nabi. Shalawatullahi alaihim. Semoga Allah menyampaikan salawat kepada mereka. Allah menyampaikan salawat kepada mereka. Wa ishadun lillahi aidan ala anfusihim. Dan sebagai saksi ya, atau namanya Allah bersaksi juga atas diri mereka, bidzalika, bahwasanya mereka Hawariyun ini adalah muslimun. Itu yang diminta oleh mereka ya, bukan saja Nabi Isa yang bersaksi, tapi juga Allah bersaksi. Dan mereka mintanya kepada Nabi Isa, wasyhad bi anna muslimun. Wasyhad bi anna muslimun. Kenapa? Li'anna kulla nabiyyin, karena setiap nabi syahidun liqaumihi, akan menjadi saksi bagi kaumnya. Liqaumihi, oh kelewat ya. Walamma ashhadu Isa, manakala mereka meminta Nabi Isa sebagai saksi ala imanihim, atas keimanan mereka Hawariyun, wa islamin, dan keislaman mereka, tadarra'u ilallahi ta'ala, dan mereka minta kepada Allah, minta kepada Allah ya. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana amanna. Jadi bukan hanya kepada Nabi Isa mereka minta sebagai saksi bahwasanya mereka yang mereka itu beriman, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka berkata, Rabbana amanna. Wahai Tuhan kami telah beriman, bima anzalta, dengan apa yang telah Engkau turunkan daripada kitab-kitab. Daripada kitab-kitab. Minal kitabi, daripada kitab. Al-Injili, yaitu kitab Injil, karena terkait dengan Nabi Isa. Wa taba'na ar-rasulah, dan engkau sebagai saksi bahwasanya kami mengikuti ar-rasulah. Siapa? Nabi Isa.
Kok tahu Nabi Isa? Iya. Ini pakai al. Namanya al li ahdi dzikri. Sebelumnya disebut Nabi Isa, ya kan? Isa terus kan? Nah, lalu ada rasul di sini nggak disebutin namanya, udah pasti Nabi Isa. Namanya al lil ahdi ya dzikri, karena sebelumnya disebutin. Ada lagi al lil ahdi dzihni. Itu di benak kita walaupun nggak disebut namanya, yang pasti adalah yaitu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Bakar Siddiq sedih dan khawatir terhadap keselamatan baginda Rasul ketika mereka bersembunyi di gua ya, di gua Sur, bukan gua Hira, gua Sur. Ya, itu kan orang kafir bolak-balik di depan mulut gua. Sehingga Abu Bakar khawatir. Nah, maka Allah berfirman menceritakan itu idhuma fil ghari. Ingatlah, mereka berdua ketika mereka berdua berada di ghar. Ghar itu gua. Ya. Gua mana nih? Allah nggak sebutin apakah gua Tur atau gua Hira. Ini lil ahdi dzikni. Karena kalau gua Hira nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena gua Hira Rasulullah bersembunyi sendiri, berkhulwah bukan bersembunyi, sampai mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Sementara ketika Rasulullah, kan huma di sini dua. Ya, idhuma fil ghari. Allah sebutkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq, cuma Allah nggak sebutin nama. Maka sudah pasti yang dimaksud al-ghar itu adalah gua Tur. Ini namanya al lil ahdi dzihni. Ya, itu luar biasa di bahasa Arab. Di sini Allah nggak sebutin Rasul, siapa Rasulnya? Yang udah pasti Nabi Isa. Kenapa? Karena di sini pakai ar-Rasul. Ya, sebelumnya yang diceritakan oleh Allah adalah Nabi Isa. Berarti yang dimaksud dengan kata Rasul adalah Nabi Isa alaihissalam. Namanya al-ahdi dzikri. Aidina Rasulullah SAW. Maka tafsirannya yakni yaitu agama Nabi Isa, ya, agama Rasulullah SAW yaitu Nabi Isa. Pada pasti. Gak mungkin Rasul di situ Nabi Muhammad, gak mungkin. Ya, karena yang disebutkan sebelumnya adalah Nabi Isa. Lalu baktubna, dan catatlah kami ma'asyahidina bersama orang-orang yang bersaksi. Ay uktubna, tulislah kami, catatlah kami fi jumlati man syahidalaka bitauhid, termasuk orang-orang bersaksi kepada engkau dengan keesaan Allah. Wali anbiya'ika, dan bersaksi kepada nabi-nabi engkau ya Allah bitasdiki, dengan beriman, membenarkan, namanya beriman. Wa qala Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas, beliau salah seorang mufassir dari kalangan sahabat yang paling banyak menafsirkan Al-Qur'an, karena memang beliau didoakan oleh baginda Rasul, Allahumma alimhu ta'wil. Ya, maka saking banyaknya penafsiran beliau terhadap Al-Quran, ada salah seorang ulama yang namanya Fairuz Az-Zabadi, ya, ulama Fairuz, ya, itu mencatat atau membukukan, ya, tafsiran Abdullah bin Abbas dalam satu kitab yang beliau beri nama, yaitu tafsirul Tanwirul Mikbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Itu judul kitabnya. Jadi khusus hanya penafsiran Abdullah bin Abbas. Nama ulamanya namanya Fairuz Az-Zabadi. Kemudian faktubna, kata Abdullah bin Abbas, maka catatlah kami fi zumratil anbiya'i, di dalam kelompok para anbiya. Ya, kelompok para anbiya. Kenapa? Li'anna kulla nabiyyin syahidun liqaumihi. Karena setiap nabi, ya, itu bersaksi bagi kaumnya. Bagi kaumnya. Lalu yang menjadi saksi para anbiya adalah kita. Lalu yang menjadi saksi seluruh manusia termasuk anbiya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Jadi kan nanti, ya,
Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada para anbiya, apakah Anda telah mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu risalah? Ya, kata mereka, iya. Kan gitu. Ya. Lalu kaumnya, ya, nanti yang menjadi saksi adalah setiap para nabi. Nah, kemudian yang menjadi saksi para anbiya bahwasanya mereka telah mengemban tugas dengan sebaik-baiknya adalah kita. Ya, adalah kita. Ya, wa takunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasula 'alaikum syahidah. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Kita akan menjadi saksi. Kita ditanya, kenapa Anda tahu para anbiya terdahulu padahal Anda tidak mengalami? Umat Nabi ditanya, Anda nggak ngalamin, kok bisa bersaksi bahwasanya para nabi itu telah melaksanakan dan mengemban tugas dengan sebaik-baiknya? Kita semua menjawab dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ceritakan para nabi, termasuk Nabi Isa di sini. Itu nanti yang akan menjadi modal kita, menjadi saksi dari para nabi-nabi terdahulu. Itu dengan Al-Quran. Kita jawab dengan Al-Quran. Dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Itu. Karena Allah ceritakan para anbiya di dalam Al-Quran. Ada yang Allah ceritakan secara rinci, ya. Ada yang Allah ceritakan, ya, nggak begitu rinci, ya kan? Dengan global, ya, macam-macam. Tapi di situ Allah menginformasikan. Makanya kita harus beriman kepada para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Berapa jumlahnya? 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktubna atau catatlah kami ma'a Muhammadin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatihi, dan umatnya. Li'annahum humul makhsusuna, karena mereka lah yang dikhususkan biada syahadati, dengan menyampaikan kesaksian. Karena umat Nabi Muhammad nanti itu, ya, itu tadi, litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Lalu wa makarallah. Mereka, ya, ada di sini. Kalau di sini wa makarallah, ya kan? Kalau ada surat Al-Anfal, wa yamkurullah, pakai fi'il mudhari'. Di sini pakai fi'il madhi. Ya. Mereka membuat makar, berencana. Ya, berencana jahat, rencana yang sudah matang. Kalau di surah Al-Anfal itu terkait dengan apa? Dengan hijrahnya baginda Rasul. Wa yamkurullah. Kenapa? Ya, karena, ya, mereka sudah merencanakan rencana yang luar biasa. Mereka mengumpulkan 12 pemuda dari 12 suku untuk membunuh Rasul. Ya, di malam hari. Ya, Rasulullah SAW dikasih tahu oleh Allah. Rasulullah suruh berangkat bersama Abu Bakar untuk hijrah. Karena 12 pemuda ini telah mengepung rumah baginda Rasul. Kok 12 pemuda? Ya, ini rencana mereka luar biasa matang. Kalau mereka 12 pemuda ini berhasil membunuh Rasul, maka suku Bani Hashim atau Bani Muthalib gak bisa melakukan balas dendam. Kenapa? Akan berhadapan dengan 12 suku. Cakap kan rencananya? Tak. Tapi Allah gagalkan. Rasulullah disuruh berangkat ke rumah Abu Bakar, terus ke gua Thur. Sementara tempat tidurnya Rasulullah suruh, ya, Sayyidina Ali untuk tidur, ya, di tempat Rasul, menggantikan Rasul, dan pakai selimut baginda Rasul. Itu sebenarnya taruhannya nyawa. Kalau 12 pemuda itu langsung bunuh, kan, disangkanya Rasulullah, tapi Sayyidina Ali nggak mikir, mau, luar biasa, ya kan? Dia nggak mikir, itu bahaya, kan? Bahaya. Tapi Sayyidina Ali demi baginda Rasulullah SAW langsung terima. Beliau tidur, ya kan? Pas 12 pemuda itu masuk, dilihat Sayyidina Ali, aina sahibuka? Mana kawanmu, katanya? Dia nggak menyebut Nabi Muhammad, nggak, mana kawanmu? Sayyidina Ali bilang nggak tahu, gitu kan? Ini yang dimaksud wa yamkurullah. Nah, kalau di sini wa makaru, artinya mereka membuat makar. Siapa? Yahudi. Yakni aradal yahudu qatla Isa.
orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Itu rencana mereka. Matang rencana mereka. Matang itu rencana mereka. Ya, untuk membunuh Nabi Isa. Lalu wa makarallah, dan Allah gagalkan makar mereka. Di sini ada dua kata yang sama, itu kata makar. Mereka makar, Allah makar. Tapi makarnya Allah lain artinya. Kalau mereka makar itu berencana berbuat jahat. Tapi kalau makarnya Allah, Allah gagalkan rencana perbuatan jahat mereka. Kalimatnya sama, makaro juga. Ya kan? Sama. Wa makaru asalnya apa? Makaro. Ya, sulasi mujarotnya. Kan gitu. Lalu ada wawu jamak. Ya, asalnya makaro sama. Cuma ya, kalau untuk Allah beda. Jangan artikan Allah juga makar, enggak. Ya. Artinya apa? Allah gagalkan makar mereka. Ya. Itu yang dimaksud. Ay aradallahu qatla sahibihim. Yang dimaksud Allah gagalkan mereka, makar mereka, itu Allah menginginkan terbunuhnya teman mereka yang mereka tugaskan untuk membunuh Nabi Isa. Ya, herannya begitu. Ya, temannya terbunuh, ya mereka anggap itu Nabi Isa. Memang kan Allah syubbihalahum, kan, Allah serupakan, ya kan. Herannya mereka nggak nanya, mana teman kita yang kita suruh untuk membunuh Nabi Isa, kok nggak ada, padahal itu yang mereka bunuh, jadi Allah serupakan dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian siapa? Tianus, ya, itu yang mereka suruh untuk membunuh Nabi Isa, kan gitu, ya. Nah, begitu Nabi ada yang terbunuh, itu mereka anggap itu adalah Nabi Isa, kemudian mereka salib, kan gitu ceritanya, ya. Itu padahal yang mereka bunuh adalah bukan Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu, ya, wa ma salabuhu, ya, walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa-nya Allah angkat ke langit. Melalui apaan? Ini yang menyelamatkan Allah suruh malaikat Jibril. Nanti berikutnya, itu kan Nabi Isa sedang berada di kamar. Kamar itu ada ventilasinya, lubang anginnya. Dari situ diangkat oleh malaikat Jibril. Ya, dari situ diselamatkan. Bukan dari pintu, enggak. Dari lubang angin. Itu dia bawa oleh malaikat Jibril, diangkat ke langit. Kemudian wakilah pendapat yang kedua, ya, makruhum, makar mereka bi Isa terhadap Nabi Isa apa? Ini penafsiran yang kedua adalah hammuhum biqatlihi. Itu rencana mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa makaru ta'ala bihim, dan Allah gagalkan rencana makar mereka itu membunuh Nabi Isa dengan apa? Ya, dengan apa? Rafa'a, jadi wa makrullah, itu bacanya jadi bukan makarah. Coba kalau kita baca makarah nanti di sininya bingung nih. Di ra'unya itu, ya, makanya kita jadikan mubtada. Lalu wa makrullahi, adapun makar Allah Subhanahu wa taala bihim terhadap mereka, itu Allah gagalkan. Rencana jahat mereka itu membunuh Nabi Isa apa? Raf'u, itu yang tepat. Ya, jadi bacanya makruh, ya, jangan makarah. Raf'u Isa, diangkatnya Nabi Isa ila sama'i, ke langit. Ya kan? Ke langit. Walakin ya mereka ragu, ya, kemudian Allah angkat ke langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, inni mutawaffika, aku tidurkan engkau, lalu baru aku angkat. Kenapa? Nabi Isa ditidurin. Ya, karena kalau nggak tidur repot juga. Terasa diangkat, ya kan? Terasa. Ya, begitu lebih tinggi ketakutan karena Nabi Isa, makanya ditidurin. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dengan jasad dan ruhnya dan dalam keadaan melek. Bukan tidur, bukan. Ya, bukan tidur. Gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu
dibelek dadanya 2 kali. Pertama ketika beliau masih kecil di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Kan beliau diberikan ASI oleh Halimatus Sa'diyah. Ya kan? Ya, itu banyak saudara-saudaranya. Nah, Allah suruh ketika Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya, Allah suruh 2 malaikat turun ke bumi untuk membelah ya dadanya baginda Rasul. Atau apa yang diambil. Lalu malaikat turun tuh 2. Allah udah kasih tahu ciri-cirinya. Malaikat yang satu mengatakan ahwa. Tuh dia gitu kan bahasa kitanya. Yang satu ahwa juga sama. Berarti itu. Mereka turun langsung nangkap Nabi lalu direbahkan di batu besar. Karena di belakang rumah Halimatus Sa'diyah itu banyak bebatuan. Ya, banyak bebatuan. Kan di Arab ya gunungnya gunung batu. Direbahin Rasulullah lalu ada yang diambil. Ya. Ya, yang namanya yang mengoperasi, yang membelek malaikat tentu dalam waktu yang singkat. Ya, nggak pakai jam-jaman, nggak pakai dibius, langsung diambil. Setelah itu dia balik malaikat. Nah, teman permainan baginda Rasul satu susuan ngadu, kan mereka kabur, ya kan lagi main. 2 malaikat turun serba putih, yang lain kabur ketakutan. Sambil lapor kepada Abu Kafsyah, suaminya Halimatus Sa'diyah, Quraisy gitu doang. Jadi Nabi Muhammad kan disebut Quraisy. Ya, Quraisy, Quraisy gitu kan. Zalika Quraisy. Bingung kan Abu Kafsyah. Kenapa ini? Didatengin. Udah selesai. Karena yang mengoperasi malaikat. Selesai. Cuma masih ada tanda-tandanya beliau pucat. Ditanya, diceritain namanya baginda Rasulullah SAW. Sehingga membuat Halimah ini ketakutan, khawatir, takut terjadi apa-apa. Dipulangin tuh baginda Rasul ke ibunya Halimatus Aminah. Ya, itu gara-garanya dipulangin. Khawatir, takut terjadi apa-apa, disalahin ntar. Ya kan? Dipulangin. Itu ceritanya. Yang kedua, ketika akan Mi'raj. Mi'raj itu juga dibelah lagi baginda Rasul. Jadi persiapannya sudah ada. Macam astronot lah gitu. Ya, astronot kalau memang benar itu pesawat bolak-alik, ya kan? Ya, kalau benar itu kan latihannya luar biasa. Dulu ada pilot kita kan nggak berhasil. Siapa namanya, dokter apa itu? Ya kan? Ya, nggak berhasil. Karena apa? Latihannya cukup berat. Nah, ini semacam itu. Makanya Rasulullah SAW itu sadar, melek. Beda dengan Nabi Isa. Melek. Makanya ketika orang-orang kafir minta bukti kalau Anda betul-betul melakukan perjalanan dalam waktu singkat di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba ceritain kafilah-kafilah apa yang sudah berangkat dari Mekah ke Syam. Sebutin Rasulullah atau disebutin. Berarti apa? Dalam keadaan terjaga. Ya, keadaan melek. Kok nggak takut? Ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pembelekan hati baginda Rasulullah SAW. Itu bedanya. Jadi memang Allah angkat dalam firman Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sungguhnya aku mewafatkan. Wafat itu ada 2. Tidur juga wafat. Tidur bedanya, kalau tidur wafat rohnya balik. Tapi kalau wafat meninggal itu rohnya nggak balik. Itu aja bedanya. Ya, makanya kita habis bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana atau ahyani kalau sendiri, ya kan? Kalau ahyana rame-rame, kalau sendiri ahyani, ya, ahyani. Ya, ahyani. Ba'da ma'amatani. Ya kan? Wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami, menghidupkan kami. Setelah yang telah menghidupkan aku setelah dia mematikan aku. Berarti tidur itu maut juga. Ya kan? Makanya penafsiran ahli tafsir, inni mutawaffika itu bukan mati, bukan. Allah tidurkan. Itu, yaitu jumhur ya mufassir. Itu. Lalu ya inni mutawaffika wa rafi'uka. Baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya saya kira sampai di situ wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Sudah pasti Allah itu sebaik-baiknya yang dapat menggagalkan setiap rencana manusia. Itu. Jangan artikan Allah juga paling baik makarnya, enggak. Ya,
Karena makar itu ya kalau bukan dari Allah itu artinya buruk. Gitu. Tapi kalau Allah nggak mungkin kan? Makanya Allah berbuat makar. Maksudnya apa? Allah gagalkan makar mereka. Jadi setiap makar Allah itu pasti didahului oleh makar mereka dulu. Kayak ini kan, wa makaru wa makarallah. Atau dalam surat Al-Anfal, wa yamkuruna wa yamkurullah. Sama. Jadi disebut makar mereka dulu, baru Allah sebutkan makar. Artinya Allah gagalkan makar mereka. Ya saya kira demikianlah ya. Oleh karena itu ya kita ya terhadap Nabi Isa harus pertama beriman. Kedua kita menghormati. Nggak boleh kita menjelekkan Nabi Isa. Beda dengan mereka, semaunya menjelekkan baginda Rasulullah SAW. Karena mereka sudah menyimpang. Ya, ajaran yang benar dari Nabi Isa harus menghormati Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ajaran Nabi Musa. Nggak mungkin kan? Ya, disuruh berbuat jahat, menghina baginda Rasul nggak boleh. Berarti itu ajaran sudah menyimpang, sudah jauh dari ajaran Taurat dan Injil. Itu. Ya, buktinya apa? Kita. Karena apa? Mengikuti ajaran Allah itu berupa Al-Quran, nggak boleh harus beriman kepada seluruh Anbiya, termasuk Nabi Isa. Nggak boleh kita menjelekkan Nabi Isa, mencaci Nabi Isa, bisa-bisa kafir. Itu, ya seharusnya mereka tahu, ya kan? Ya mereka apa? Kita ini sangat menghormati, bahkan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya saya kira demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma alimna minal Qur'ani ma jahilna wa zakirna minal Qur'ani ma nasina warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wahlana minal muhibbina li tilawatil Qur'an, minal muhibbina li tilawatil Qur'an, minal muhibbina li tilawatil Qur'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Allahumma ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus